salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dersiana Masbat Nomel, NPM 31210028. Saya salah satu mahasiswa di Universitas Negeri Timor, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi terkait mata kuliah telaah kurikulum, dan materinya yaitu capaian pembelajaran bahasa Indonesia. Dan materi yang saya pilih yaitu capaian pembelajaran bahasa Indonesia pada fase E, khususnya siswa kelas 10 SMA. Capaian pembelajaran bahasa Indonesia pada fase E, khususnya kelas 10 SMA program paket C. Pada akhir fase E, peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan konteks sosial, akademis, dan dunia kerja. Peserta didik mampu memahami, mengelola, menginterpretasi, dan mengevaluasi informasi dari berbagai tipe teks topik yang beragam. Peserta didik mampu mensintesis gagasan dan pendapat dari berbagai sumber. Peserta didik mampu berpartisipasi aktif dalam diskusi dan debat. Peserta didik mampu menulis berbagai teks untuk menyampaikan pendapat dan mempresentasikan serta menanggapi informasi non-fiksi dan fiksi secara kritis dan etis. Fase E berdasarkan elemen. Elemen yang pertama yaitu menyimak. Capaian pembelajarannya, peserta didik mampu mengevaluasi dan mengkreasi informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan, atau pesan yang akurat dari menyimak berbagai jenis teks, non-fiksi dan fiksi dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar wicara. Elemen yang kedua yaitu membaca dan memirsa. Capaian pembelajarannya, peserta didik mampu mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dari berbagai jenis teks. Misalnya teks deskripsi, laporan, narasi, rekon, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Dari teks visual dan audiovisual untuk menemukan makna yang tersurat dan tersirat. Peserta didik menginterpretasi informasi untuk mengungkapkan gagasan dan perasaan simpati, peduli, empati, atau pendapat pro dan pendapat kontra dari teks visual dan audiovisual secara kreatif. Peserta didik menggunakan sumber lain untuk menilai akurasi dan kualitas data serta membandingkan isi teks. Elemen yang ketiga yaitu berbicara dan mempresentasikan. Capaian pembelajarannya, peserta didik mampu mengolah dan mengkajikan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan untuk tujuan pengajuan usul, perumusan masalah, dan solusi dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar wicara secara logis, runtut, kritis, dan kreatif. Peserta didik mampu mengkreasi ungkapan sesuai dengan norma kesopanan dalam berkomunikasi. Peserta didik berkontribusi lebih aktif dalam diskusi dengan mempersiapkan materi diskusi, melaksanakan tugas dan fungsi dalam diskusi. Peserta didik mampu mengungkapkan simpati, empati, peduli, perasaan, dan penghargaan secara kreatif dalam bentuk teks, fiksi, dan non-fiksi multimodal. Elemen yang terakhir yaitu menulis. Capaian pembelajarannya, peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, pengetahuan, metakognisi untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif. Peserta didik juga mampu memodifikasi
mengaplikasikan atau mendekonstruksikan karya sastra untuk tujuan ekonomi kreasi. Peserta didik juga mampu menerbitkan tulisan hasil karyanya di media cetak maupun media digital. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih.